Pimpin doa memulai aktivitas pagi hari di kelas. Silakan. Bersiap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, terima kasih. Ketua kelas, siapa teman kamu yang pada pagi hari ini tidak masuk? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah hadir semua. Jadi di dalam masa pandemi ini meskipun kelas kita terbatas 3 orang berjumlah 15, jadi kita mari menjaga protokol kesehatan. Yang pertama apa? Cuci tangan. Mencuci tangan. Yang kedua menjaga jarak. Yang ketiga masker. Nah, masker kalian ada, nanti pulang kalian gunakan. Oke. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengenai interaksi sosial. Siapa yang masih ingat apa itu interaksi sosial? Silakan angkat tangan. Angkat tangan, interaksi sosial. Kita mengulang di materi sebelumnya. Apa interaksi sosial? Udah, silakan. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang per orang, antara kelompok manusia maupun antara per orang dan kelompok manusia. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Adit. Ada lagi? Interaksi sosial. Ini materi kita sebelumnya. Kemarin kan Bapak menyampaikan mengenai materi interaksi sosial. Apa? Interaksi sosial. Ada yang ingat? Ya, interaksi sosial adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Manusia dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Nah, kalau Bapak dengan kalian berarti apa? Manusia atau individu dengan kelompok, guru dan siswa. Interaksi, apakah ada hubungan timbal balik? Ada nggak? Ada. Bapak bertanya, kalian menjawab. Itu ada namanya interaksi. Kecuali kalian dengan pohon berbicara, itu interaksi atau bukan? Bukan. Itu namanya orang gila. Karena tidak ada respon. Kita berbicara dengan pohon. Nah, makanya interaksi itu adanya proses apa? Hubungan timbal balik antara Bapak dan kalian. Tadi Bapak tanyakan misalnya siapa ketua kelas yang masuk pada pagi hari ini? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah. Nah, itu berarti namanya interaksi. Kayak kalian menjawab itu interaksi. Oke, lihat di depan interaksi sosial. Tadi betul yang disampaikan oleh ketua kelas kalian. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan. Silakan Cinta dibaca. Yang kuat suaranya. Interaksi adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antar perorangan dan kelompok manusia. Dan dalam interaksi sosial yang terjadi harus dapat secara timbal itu interaksi sosial dari dua pihak. Oke, dari sini ada pertanyaan terkait interaksi?
Tidak ada? Tidak ada. Oke, lanjut. Terima kasih. Pak. Nah, pada kesempatan pagi hari ini di pertemuan kedua terkait dengan interaksi sosial, tujuan pembelajaran yaitu nanti kalian diharapkan dapat menyebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial itu ada berapa sih? Nanti kalian akan dapatkan di materi ini. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial, asosiatif dan disosiatif dengan baik dan benar. Yang ketiga, menguraikan atau menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial, asosiatif dan disosiatif dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, nanti ada menyajikan hasil diskusi tentang interaksi sosial dengan baik dan benar. Kalian maju dari kelompok masing-masing. Oke, lanjut. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Pak, modelnya apa? Modelnya discovery learning, mencari jawaban terkait 3 pertanyaan di depan. Oke, lanjut. 4. Nah, ini peta konsep namanya. Jadi bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada 2, disosiatif dan asosiatif. Asosiatif dan disosiatif. Nah, turunan dari asosiatif ada kerjasama, akomodasi dan asimilasi. Terus yang disosiatif persaingan, kontravensi dan pertentangan. Oke. Nah, sekarang kalian lihat, perhatikan, simak video di depan ini terkait interaksi sosial dalam hal kerjasama. Oke, terkait video di depan, itu video tentang apa? Kerjasama. Kok bisa kerjasama? Berinteraksi, saling membantu. Nah, di video di depan, apa? Seorang pengangkut atau buruh menaikkan di dalam truk. Untuk apa? Disalurkan. Kalau dalam bidang ekonomi namanya apa? Menyalurkan barang. Namanya apa? Distribusi. Jadi dia mengangkut barang dari gudang, dinaikkan ke dalam truk atau pickup untuk disalurkan. Itu namanya distribusi. Kalau dulu di pelajaran sejarah, apa kendaraan kita untuk menyalurkan distribusi di zaman kerajaan? Becak. Bukan, di zaman kerajaan becak, betul, ada. Di zaman Belanda, di zaman kerajaan Samudra Pasai dia pakai perahu untuk mendistribusikan namanya barang dagangan. Nah, di dalam ekonomi namanya distribusi, di dalam sejarah juga namanya distribusi, tapi angkutannya berbeda. Kalau di zaman modern dia ada pickup atau truk. Kalau di zaman sejarah ada namanya perahu besar. Dia mencari rempah-rempah dan menjualnya. Nah, dari video ini tadi terkait kerjasama, terkait adanya interaksi. Dia berbicara, ayo kita naikkan sama-sama, 1, 2, 3. Pasti dia ngomong. Tidak mungkin dia tidak berbicara. Oke, lanjut. Terkait selanjutnya, nah dari sini nanti Bapak akan berikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang Bapak berikan kepada kalian. Nanti kalian diskusikan dan dibentuk menjadi 1, 2, 3, 4, menjadi 5 kelompok. Setelah itu kalian cari
Pertanyaan ini menyebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif, menguraikan dan menyajikan. Oke. Sebelum Bapak membagi kelompok, ada pertanyaan? Tidak. Cukup? Cukup. Silakan membentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan 3 dibentuk. Nanti kalian duduk kelas kelompok yang akan menyajikan hasil diskusi. Mengerti? Mengerti? Bapak tanya mengerti? Sekali lagi Bapak tanya mengerti? Oke, kalian silakan kerjakan waktu kalian 15 menit dari sekarang. Silakan. Ini menyampaikan. Ya, kerjakan diskusi. Ya, silakan didiskusikan. Waktu kalian 15 menit. Silakan jangan. Kelompok 5. Kelompok 3. Ya, dibentuk interaksi sosial. Ini. Ya, ini. Ya. Sudah? Misi ya. Reaksi sosial, asosiatif dan disosiatif. Nah, itu betul. Oke, bagus. Dapat ini diisi. Nah, ini dijelaskan asosiatif dan disosiatif. Nah, dituliskan ya, dituliskan. Ditulis. Ya, mau bilang dua. Ya, ditulis.
Nah, dikerjakan waktu kalian 15 menit. Kita ngaku kalau waktu itu, Pak. Dan nanti kalau sudah selesai, sudah akan maju. Coba. Dah, diskusikan. Ini udah? Ya, udah nggak apa, diskusikan. Udah, silakan. Udah, nomor dua. Nah, oke. Didiskusikan dengan teman kalian. Coba didiskusikan. Ya, diskusikan. Aku lah yang panggil itu adik-adiknya ini orang lain. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Oke. Kelompok 1 siapa yang ingin menyampaikan? Ya Pak. Ya, kelompok 2. Apa? Kelompok 2 siapa? Reza. Kelompok 3 siapa? Kelompok 4? Ya, benar? Bisa. Pak, Kak Lisa. Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 1. Ya, didengarkan, dilihat, didengarkan. Perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan isi diskusi ini. Ya, silakan. Lanjut. Ya. Didengarkan, diperhatikan, dan disimak. Menyebutkan bentuk interaksi
Interaksi sosial. Ya. Interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Ya, interaksi ada dua, interaksi asosiatif dan disosiatif. Lanjut, pertanyaan nomor 2. Menjelaskan bentuk interaksi sosial. Ya, Proses asosiatif adalah proses benar kan? interaksi sosial Ya, positif yang mengarah pada kesatuan, yaitu kerjasama, ya, akomodasi, dan simulasi. ya, asosiatif. Terus, Proses disosiatif, silakan. adalah merupakan proses interaksi sosial Ya, yang mengarah ke bentuk interaksi yang mengarah ke bentuk interaksi yang negatif. mengarah ke bentuk perpecahan atau meregangkan solidaritas. Ya, yang ketiga. Lanjut, yang ketiga pertanyaannya macam-macam. Uraikan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Nah, menguraikan berbentuk interaksi asosiatif. Yang pertama apa tadi? Yang pertama kerjasama. Kerjasama apa? Kerjasama coba dibaca. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Ya, terus yang setelah kerjasama? Akomodasi. Ya, Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa memaksakan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan bagiannya. ya. Yang ketiga, Asimilasi. ya asimilasi. Merupakan cara-cara bersifat dan bersifat aku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Ya, itu yang interaksi asosiatif. Yang selanjutnya, uraian disosiatif apa saja? Kompetisi atau pertentangan. Kompetisi atau pertentangan. Lanjut. Kompetisi adalah suatu individu atau kelompok yang berdiri untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya adalah gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Ya, lanjut. Kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan termasuk golongan tertentu. Ya, Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak terlaksana. ya. Terus Pertentangan. pertentangan. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk mencapai tujuannya dengan jalan menentukan pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Pertentangan atau konflik ini disebabkan oleh antara lain perbedaan antara individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan sehingga dan juga kebutuhan sosial. Oke, tepuk tangan, bagus. Tepuk tangan. Terima kasih, nomor 1. Lanjut. Telah disebutkan tadi oleh kelompok satu. Silakan kelompok 2 disampaikan. Tolong Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Silakan. Menyebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya. 1. Interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Ya. Yang nomor 2. Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial dan proses asosiatif dan proses disosiatif. Asosiatif adalah proses interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan, yaitu kerjasama, akomodasi dan asimilasi. Ya. Proses disosiatif adalah merupakan interaksi sosial yang mengarah ke bentuk perpecahan atau meregangkan solidaritas. Beberapa proses disosiatif yaitu persaingan, konvergensi, dan pertentangan. Ya. Terus yang ketiga, menguraikan. Bentuk interaksi sosial Ya. Menguraikan bentuk asosiatif dan disosiatif. Silakan. asosiatif kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu bersama-sama orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Contoh gotong royong. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menjelaskan pertentangan
pertahanan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Ya. Asimilasi merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dan dalam pikiran dan tindakan. Asosiatif itu kompetensi atau pertentangan. Kompetensi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contoh, gelar juara, kesuksesan, sebuah piala dan hadiah. Kompetensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap kebudayaan suatu golongan tertentu. Kompetensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpedulian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disebutkan. 3. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Pertentangan atau konflik disebabkan oleh antara lain perbedaan antara individu, perbedaan budayaan, perbedaan kepentingan dan perubahan sosial. Ya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kelompok 3. Suaranya dinaikkan sedikit, keraskan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya. 1. Menyebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial, interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Ya. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial, proses asosiatif dan proses disosiatif. Ya. Perhatikan. Proses asosiatif adalah proses interaksi sosial. Proses asosiatif adalah proses interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Proses disosiatif adalah merupakan interaksi sosial yang mengarah ke bentuk perpecahan atau merenggangkan solidaritas. Beberapa proses disosiatif yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Ya. Yang 3. Uraikan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Asosiatif, kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Metode gotong royong. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan antara tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Asimilasi merupakan cara Kompetensi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya gelar juara, kesuksesan, sebuah piala dan hadiah. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan atau golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Pertentangan atau konflik disebabkan oleh antara lain perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan dan perubahan sosial. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan kelompok 4. Ya, kelompok 4. Kita beri aplaus dulu sebelum maju. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Menyebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial, interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Yang kedua, Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial
Lanjut. Dibaca. Beberapa proses asosiatif yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Ya. Lanjut. Uraikan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan sosiatif. Ya. Asosiatif kerjasama. Di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Asosiatif kompetensi atau pertentangan. Kompetensi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaingan untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, gelar juara, kesuksesan sebuah piala dan hadiah. Kontravensi adalah sikap mental yang bersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Pertentangan atau konflik disebabkan oleh antara lain perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan dan pertumbuhan sosial. Ya, bagus. Tepuk tangan Bapak-bapak. Ya, yang terakhir kelompok 5, silakan. Bisa silakan menyebutkan bentuk interaksi sosial. Ya, diperhatikan dan didengarkan. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang interaksi sosial. Sebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial, interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Jelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Asosiatif. Proses asosiatif adalah proses interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Proses disosiatif adalah asosiatif dan disosiatif. Kompetisi atau pertentangan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya gelar juara, kesuksesan, sebuah piala dan hadiah. Kontravensi adalah sikap mental yang bersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atau perasaan tidak suka yang disembunyikan. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Pertentangan atau konflik disebabkan oleh antara lain perbedaan antara individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan dan kehidupan sosial. Ya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 5. Terima kasih kepada anak Bapak telah mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi pada pagi hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, kalian semua benar dalam menjawab pertanyaan. Jadi sebelum kita menutup akhir pembelajaran ini, kita akan merefleksikan bersama-sama bahwa interaksi sosial itu ada dua. Apa yang pertama? Asosiatif dan Oke, asosiatif dan disosiatif. Nah, terus di pertanyaan yang kedua tadi, jelaskan mengenai proses interaksi asosiatif. Apa proses interaksi asosiatif? kerjasama. Proses
yang mengarah kepada arah pada kesatuan, yaitu kerjasama, akomodasi dan asimilasi. Oke, jadi interaksi sosial asosiatif mengarah kepada kebaikan atau yang positif. Contohnya kerjasama, apa lagi? Akomodasi dan asimilasi. Oke. Terus yang disosiatif apa penjelasannya? Proses interaksi Sosial yang mengarahkan ke bentuk perpecahan atau melengkapkan solidaritas. Proses yaitu saingan, kontroversi dan pertentangan. Oke, jadi interaksi disosiatif mengarah kepada interaksi sosial yang bersifat negatif. Ada pertentangan, ada kontravensi dan kompetisi. Nah, yang ketiga menguraikan proses interaksi sosial, misalnya akomodasi tadi. Ya, akomodasi apa? Bisa baca? Akomodasi adalah merupakan suatu cara. Oke, tepuk tangan. Itu yang bersifat asosiatif. Yang kedua, selain akomodasi ada asimilasi. Baca, silakan. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Oke, tepuk tangan. Yang ketiga, proses interaksi asosiatif yang bersifat yang bersifat positif. Baca gini. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai satu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Oke, tepuk tangan. Itu proses interaksi yang asosiatif. Dan sekarang kita mulaikan yang bentuk negatif nih. Silakan nih. Yang pertama adalah pertentangan. Pertentangan apa nih? Silakan dibaca. Pertentangan adalah oke, tepuk tangan. Berarti pertentangan itu menginginkan kebutuhannya menentang pihak lawan. Yang selanjutnya kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Oke, tepuk tangan. Ya, satu lagi apa? Bidang kehidupan tertentu, contohnya gelar juara, kesuksesan, sebuah piala dan hadiah. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Jadi itu kita merefleksikan bahwa ada beberapa hal terkait interaksi sosial yang tadi kalian sebutkan. Interaksi sosial terbagi dua, asosiatif dan disosiatif. Yang asosiatif bersifat positif, yang disosiatif bersifat negatif. Nah, yang asosiatif yang bersifat positif ada namanya kerjasama. Terus ada yang namanya akomodasi, dan yang ketiga ada namanya asimilasi. Itu bersikap positif. Yang bersifat negatif atau pertentangan, yaitu ada yang pertama kontravensi, yang kedua pertentangan, yang ketiga persaingan. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sebelum kita akhiri, silakan kalian merapikan meja dan kursi. Kita akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Bapak yang akan memimpin doa di dalam akhir pembelajaran. Sebelum
sebelumnya nanti ada perwakilan kita yang akan memimpin, oke? Apa? Ya, Bapak pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian. Amin. Bapak mohon maaf apabila ada salah di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum diakhiri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin nggak? Oh, taruh